meningkatkan kualitas akhlak kita. Akhlak kita kepada manusia yang sangat berjasa kepada kita, yaitu ibunda dan ayahanda kita. Ibunda dan ayahanda kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah merupakan ketentuan dari Allah, sudah diputuskan bahwa jangan sekali-kali kalian beribadah menyembah kecuali kepada Allah. Ini yang pertama, amalan terbaik. Kemudian disusul yang kedua adalah hendaknya kalian bisa baik-baik dengan orang tua kalian. Ingat orang tua, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, akan tapi pemahaman tentang wajib bukan sekedar di otak lalu dihafal, tapi harus kita rasakan apa sih kewajiban berbakti kepada orang tua. Ingat dan ingat, tidak akan beruntung dan tidak akan beruntung dan tidak akan beruntung dan akan sengsara dan akan sengsara dan akan sengsara. Seorang anak yang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua tidak bisa ditawar. Hati-hati. Biarpun katanya ada sejuta manusia yang akan menolongnya, Allah sudah murka kepadanya. Biarpun katanya dia sukses, tunggu kehancurannya. Ingat, durhaka kepada orang tua Allah akan hukum di dunia sebelum di akhirat. Akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Tunggu kesengsaraannya. Mungkin ada seorang anak yang dia sukses dalam berbisnis, maka dia akan hancur. Kemudian dia berkata, oh tidak, aku tetap tidak hancur bisnis saya, padahal saya nggak baik sama orang tua saya. Tunggu, Allah akan kirim nanti istri yang kurang ajar, yang akan menjadikan dia teriksa. Oh enggak, istriku baik-baik. Tunggu, akan Allah kirim anak yang lebih kurang ajar dari dirimu. Enggak, anakku baik-baik. Tidak lama kemudian ternyata dia punya sahabat karib menghancurkannya. Oh, sahabatku baik-baik, tunggu. Pokoknya kau harus hancur karena urusan dengan orang tua. Ingat semuanya, orang tua, dan ini harus kita rasakan, berbakti kepada orang tua. Kalaupun ada yang ada di tempat ini ternyata sering ngomong kasar kepada orang tuanya, menyakiti orang tuanya, kurang berbakti kepada orang tuanya, kurang peduli kepada orang tuanya, puji syukur kepada Allah Anda hadir ke tempat ini. Allah menggiring Anda untuk hadir ke tempat ini, dan kami pun digiring oleh Allah. Allah menjadikan kami bercerita tentang hal ini. Karena apa? Semoga ini memang orang-orang yang bakal beruntung. Yang punya durhaka pada orang tua malam ini harus berubah. Ingat, orang tua durhaka kepada orang tua membawa sengsara, bukan sengsara dunia saja, akhirat lebih panjang lagi. Kullu dzambin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa uququl walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Semua dosa akan Allah tunda di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua, hukumannya kontan di dunia. Makanya problem-problem di masyarakat hari ini, kalau dokter medis, biasanya kalau ada orang sakit-sakit yang ditanyakan biasanya apa? Lambungnya, pola makan, langsung tutup poin paling, cara makanmu yang kurang baik. Tapi dalam dunia tarbiyah dan dalam dunia rumah tangga kehidupan, kalau ada orang hidupnya susah, nyungsep, banyak problem dan sebagainya, seorang guru akan bertanya, bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Sebab rata-rata problem ditemukan oleh seorang anak karena dia kurang baik dengan bapak ibunya. Hati-hati ibundamu yang telah melahirkanmu, ayahandamu yang telah merawatmu. Jangan sampai sakiti mereka, dosa besar. Dosa besar. Dan ini harus kita pahami. Dan berbakti kepada orang tua ini adalah hati. Dari hati, bukan basa-basi. Orang basa-basi berbakti bisa saja kalau di jalan dilihat orang tuanya dibonceng dan sebagainya.
sampai di rumah dibentak-bentak. Nggak diterima bakti dari hati. Hati yang memang sadar ini adalah orang tuaku. Orang tua yang telah melahirkannya, orang tua yang telah merawatnya. Bahkan kalaupun seandainya ada seorang anak menemukan orang tuanya jahat, tetap dia adalah orang tua. Telah Allah pilih dia menjadi orang tua. Tidak boleh kita membalas kejahatannya. Kalau kita tidak kuat dengan kejahatannya, cukup kita menghindar, kita berantem, tidak diizinkan. Melawan tidak diizinkan. Hati-hati orang tua, siapapun bayangkan di mata masing-masing orang tua. Dan berbakti adalah urusan hati. Berbakti urusan hati, bukan basa-basi. Ada kisah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Putra Sayyidina Umar, namanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Waktu itu ada anak muda. Anak muda yang menggendong ibundanya di dalam melaksanakan tawaf. Kalau zaman dulu tuh terlihat, karena yang orang belum banyak, bukan seperti saat ini. Seorang anak muda itu menggendong ibundanya untuk tawaf. Bahkan ada yang menyebutkan di kisah mulai dari di Arafah, kayak semacam haji. Digendong ibundanya sampai merah lehernya. Ibunya digendong. Setelah sa'i, kemudian ibunya didudukkan di tempat yang bagus, kemudian beliau mengambil air, dikasih ibunya minum. Setelah itu bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, "Wahai Imam Abdullah bin Umar, ibuku sangat baik," sambil dia menangis. "Ibuku sangat baik kepadaku. Aku sudah berjanji, aku ingin membalas budi baik ibundaku. Sehingga di saat beliau menginginkan ibadah ini, maka aku gendong dia. Aku gendong beliau sehingga ini bukti sampai merah leherku. Aku gendong. Sampai selesai tugas amaliyahnya. Manasiknya sudah selesai. Wahai Imam, apakah dengan apa yang aku lakukan ini, aku sudah membalas budi baik ibundaku?" Karena dia ingin membalas ibundanya, ingin membalas budi baik ibundanya. Apa jawab Sayyidina Abdullah bin Umar spontan, enggak pakai mikir? "Tidak, wahai anak muda. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesaat ibundamu waktu melahirkanmu. Waktu ibundamu melahirkanmu taruhannya nyawa, dan sepanjang engkau menggendongnya tidak pernah pakai taruhan nyawa. Dan lebih dari itu, ingat wahai anak muda, seorang ibunda setelah melahirkan dengan taruhan nyawa kemudian menggendong sang anak. Setiap kali melihat sang anak yang digendongnya, berkata, kapan engkau bisa membuka matamu? Kemudian kapan engkau bisa merangkak? Kapan engkau bisa mulai berjalan? Kapan engkau mulai gede? Kapan, sampai itu harapan seorang anak di saat menggendong, seorang ibu di saat menggendong anaknya. Harapannya semacam itu. Harapan besar, harapan berdiri, harapan berjalan, itu seorang ibu di saat menggendong anaknya. Akan tapi wahai anak muda, alangkah banyaknya seorang anak di saat menggendong ibundanya terlintas di hatinya, kapan ibundaku mati? Karena sudah merasa capek ngurusi ibundanya. Ingat, itulah harapan seorang ibu dengan anaknya. Tapi kadang kita dengan sedikit kesusahan karena ibundanya sudah kayak kiamat dunia. Ingat wahai anak, jadilah seorang anak yang benar-benar mengabdi kepada orang tua dengan serius. Ibundamu, kebahagiaanmu, hidupmu bukan saja di dunia ini, ada hitungannya nanti di akhirat. Belum lagi lihat, seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, maka nanti akan dikirim oleh Allah anak-anak yang bisa berbakti kepadanya. Begitu sebaliknya, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, kelak kalau punya anak pun akan durhaka. Dan ingat bahwasanya berbakti pada orang tua ini akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia, biarpun itu orang kafir yang tidak beriman.
Orang kafir tidak beriman sekalipun, kalaupun dia baik kepada orang tuanya, mengabdi tulus kepada orang tuanya, akan dibalas dengan kebaikan, dengan kesuksesan, tapi hanya di dunia, tapi tidak ada balasan di akhirat. Yang jelas kebaikan itu akan dibalas oleh Allah di dunia. Karena apa? Begitu pentingnya urusan orang tua. Lihat, biarpun orang kafir, kalau sudah baik kepada orang tuanya, dia akan sukses. Akan diberi oleh Allah pertolongan. Kenapa? Dia punya bakti kepada ibundanya, biarpun dia tidak beriman. Cuman itu bedanya, kalau orang beriman kebaikan akan berkesinambungan hingga kelak di akhirat. Kalau orang tidak beriman hanya sebatas waktu di dunia. Ayo kita merenung diri kita sendiri. Ingat, yang namanya berbakti itu adalah urusan hati, bukan basa-basi, wahai hamba Allah. Bukan pura-pura. Yang merantau, tanyakan kepada dirimu sendiri dulu waktu di rumah diajari oleh ibunda, ayahanda agar kita sungkem terlebih dahulu kepada ayahanda dan ibunda dan kepada orang yang lebih tua. Tapi waktu Anda merantau, habis Anda sholat hari raya, siapa yang pertama kali Anda telepon? Apakah sudah pernah Anda marah dengan jaringan telekomunikasi hanya gara-gara nggak nyambung-nyambung? Karena Anda pengen telepon kepada ibunda. Tanyakan diri Anda sendiri, atau Anda cuek, bebas, biasa saja, nggak pernah peduli dengan orang tua? Atau bahkan yang Anda utamakan adalah si dia yang telah membantu Anda waktu Anda datang sebagai seorang pendatang, lalu dia membantu, memberi pinjaman rumah, uang dan sebagainya. Seolah-olah ibundanya tidak punya jasa kepadanya. Lihat, ini adalah hal yang sederhana, akan tapi itu menunjukkan apa yang ada di hati kita. Bakti adalah dengan hati, bukan basa-basi. Tahu bakti basa-basi nggak diterima. Itu seorang anak gadis sudah gede, SMA kelas kuliah. Jam seperti ini, jam begini ini di rumahnya, dia hanya di kamar saja main handphone. Buka pintu kamar. Pintu kamarnya kebetulan mengarah ke dapur. Ibundanya di dapur masih nyuci piring. Dan kebetulan tidak tahu ada apa tadi, kok piringnya banyak banget. Ibundanya nyuci piring. Dia ngintip, balik lagi ke kamar. Setelah beberapa menit kemudian diintip lagi, balik lagi ke kamar. Setelah itu dilihat, baru datang. Lalu berkata, Mama, Umi, kenapa Umi tidak minta tolong ke kami biar kami yang mencucinya, Umi? Padahal dari tadi dia tahu kalau uminya nyuci piring. Itu basa-basi, tidak diterima oleh Allah. Bakti bukan basa-basi tapi serius. Dengan hati, hai hamba Allah. Kalau Anda ingin bahagia di dunia dan di akhirat, Allah akan berikan pertolongan kepada Anda yang tidak pernah Anda duga-duga dengan bakti pada orang tua. Seorang anak usia SMP, dia berangkat sekolah. Sekolahnya mah tidak jauh, 1 kilo, 2 kilometer. 1 kilometer. Dia pakai sepeda. Biasanya kalau berangkat pakai sepeda, anak SMP. Usia SMP, 2 SMP, 3 SMP. Waktu itu dia lagi sarapan pagi. Di saat lagi sarapan pagi, lagi makan begitu, disamperin sama temannya, ting 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 gitu. Di sini gak kebayang orang naik sepeda, itu zaman dulu, zaman kita, zaman muda kita, terus di kampung sana. Di bel, ting ting, ayo cepet, siang, telat nanti, kesiangan. Seorang anak tadi, yang lagi makan tadi, dengar dipanggil oleh kawannya, dia juga buru-buru dong. Sudah ada bunyi ting ting bel di luar, langsung buru-buru. Dia cepat makan, diselesaikan, langsung cuci tangan, kemudian cium tangan ibundanya, peluk sambil pergi, berangkat naik sepeda, ngebut ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, teman yang nyamperin tadi, teman yang datengin tadi masuk kelas, tapi dia tiba-tiba balik lagi, pulang lagi ke rumah. Temannya tadi bingung, kenapa ini kok pulang ke rumah? Ditunggu. Tidak lama kemudian nongol lagi, setelah pulang balik lagi. Lalu ditanya, kenapa kamu pulang? Ada ketinggalan ya? Enggak ada. Terus kenapa? Kok kamu pulang lagi? Ada yang kamu ambil? Enggak. Terus kenapa kamu pulang lagi? Dia menjawab, ya waktu kamu nyamperin aku kan lagi makan. Kamu bilang waktu sudah siang, aku jadi buru-buru.
Sehingga aku langsung nyuci tangan, kemudian cium tangan ibuku. Aku lupa bahwasanya piring tadi belum aku cuci. Aku tidak rela jika yang mencuci piringku adalah ibundaku. Faham makna ini? Piring. Sekarang, zaman sekarang, mak, titip mas sekalian. Batal jadi mantu anak itu. Kok ada? Nyuci baju. Iya, dulu waktu kita masih kecil baju kita dicucikan oleh ibunda kita. Tapi kalau sudah seperti ini, kita tidak akan rela kalau ibunda mencucikan baju kita. Fahami makna ini, hamba Allah. Ibundamu, ayahandamu. Lihat kadang kita titip sekalian umi. Belum lagi yang lagi itu lagi kuliah ke kota. Pulang Jumat berangkat Ahad kan begitu biasanya. Kalau sudah hari Ahad siang sudah Masya Allah. Umi, mama harus cepat beres ma, jangan ketinggalan Oma ya. Besok berangkat kuliah. Allah, batal jadi menantu juga tuh orang. Model perempuan begitu gak usah diambil menantu. Sama ibunya. Ibu harus cepat setrikaan beres semuanya. Ibunya sehariannya mencuci, merapikan untuk anaknya. Padahal dia sudah gede. Padahal waktu dia kuliah di kota selama seminggu itu, ibundanya di rumah, ayahandanya di rumah bekerja di bawah terik matahari cari rezeki untuk sang anak. Kalau memang dia anak ahli surga, dia akan pulang memanjakan ibundanya, meratukan dan merajakan ibunda dan ayahandanya. Tapi dasar anak sengsara, lihat sampai di rumah pun masih kurang ngajar kepada anak. Dan ini tidak ada di sini insya Allah. Hati-hati, ini serius urusan dengan orang tua. Basa-basi tidak berlaku di sini, hai hamba Allah. Kalau ternyata lihat, ada di hati kita kurang cinta kepada orang tua, lihat, biarpun belum ada cinta bukan berarti kita kurang ajar. Mungkin ada seorang anak yang merasa tidak dekat dengan orang tuanya sehingga tidak muncul cinta karena mungkin tidak dirawat oleh orang tuanya. Tapi ingat, sudah ditentukan oleh Allah, wa qadha rabbuka, sudah ditentukan. Orang tuamu tetap orang tuamu. Biarpun dalam hatimu tidak ada cinta, maka bukan berarti kamu tidak boleh mengabdi kepadanya. Harus berbakti kepadanya. Cuman bedanya berbakti dengan cinta dan dengan tidak ada cinta beda. Kalau berbakti dengan cinta begitu mudahnya, tapi berbakti tanpa ada cinta berat. Tapi ingat, tetap tidak boleh durhaka. Ingat hai hamba Allah, jadikan hidupmu indah dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti bukan basa-basi, nggak berlaku. Tapi lihat, harus halus dengan hati. Nggak, kita perasaan kita itu hidup. Sampai di rumah lihat dia nongkrong, ibunya nyapu, habis masak nyapu. Kok bisa seorang anak gadis? Mestinya dia nggak akan tega kecuali memang sama-sama punya kesibukan. Sama-sama punya kesibukan, dia sibuk tapi tetap minta maaf. Umi, mama, umi, kami tidak bisa bantu umi karena kami ngerjakan tugas umi. Nggak apa-apa, karena Anda sibuk. Yang jadi masalah dia nongkrong, main handphone depan televisi. Kok ada orang begitu? Ibundanya capek mencari rezeki, tak taunya sang anak tahu diri, nggak akan bahagia, tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia. Biarpun suatu ketika dipinang oleh seorang raja tetap sengsara itu anak gadis. Biarpun seorang laki-laki menikah dengan ratu tetap sengsara. Karena apa? Urusannya dengan orang tua belum diberesin. Hati-hati orang tua. Bakti kepada orang tua halus, urusan hati. Durhaka juga halus. Jangan dianggap durhaka itu hanya memukul dan sebagainya. Memang disebutkan dalam Al-Quran itu, fala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata kepada orang tuamu dengan uff. Uff itu bagaimana sih? Ngomong dengan kalimat yang menunjukkan kalau kita ini bosan, nggak senang, nggak nyaman ngomong dengan beliau. Atau dojar, uff. Jadi kalau bahasa lain begini loh ya. Kalau diajak ngomong sama orang tuanya itu, kalau dikasih tahu orang tuanya begini, nak, kamu jangan gitulah nak ya. Iya, baik 2 kali ya, ini kurang ajar. Iya umi kan beres, kenapa kayak iya? Itu off tuh kayak begitu. Menunjukkan kalau dia tuh nggak nyaman sudah. Allah, naudzubillah. Ada seorang anak marah terus dengan orang tuanya macam-macam. Naudzubillah, bahaya. Dan hukumannya Allah berikan unik, kadang-kadang mental. Kadang-kadang kena mentalnya tiba-tiba. Dia menjadi emosi yang nggak terkontrol. Pokoknya dia harus diseksa oleh Allah. Di dunia sebelum di akhirat. Pokoknya aneh. Tidak harus hancur nyungsep ekonomi, enggak. Ketenangannya hilang, kebahagiaannya hilang. Hati-hati pokoknya. Kalau sudah urusan dengan orang tua, harus tersiksa dia. Makanya sudah kami hadirkan, kenapa? Kunci bahagia di sini ternyata orang tua.
Durhaka juga halus. Pernah kisah yang kami hadirkan, seorang ibu ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia. Dan ibu ini ibu yang hebat, kuat, sehingga mendidik anaknya sampai sukses. Dan kebetulan setelah sukses, anak itu kok kebetulan nggak jauh-jauh tempatnya, satu kota dekat begini. 5 bersaudara sukses semuanya. Ibu ini ibu yang energik, sehat, lincah, nggak pernah sakit. Tiba-tiba hari itu sakit. Setelah sakit diperiksakan ke dokter, rupanya apa? Harus dibawa ke rumah sakit. Kaget semua anaknya. Setelah dibawa ke rumah sakit, kata dokter harus opnam. Tinggal di rumah sakit. Wah, anaknya heboh. Ibunya juga gelisah, nggak pernah sakit, masuk rumah sakit, masuk rumah sakit. Anaknya sukses semua, punya mobil, punya ini sukses. Akhirnya anaknya pada datang semuanya. Setelah datang, cari kamar yang paling gede. Di kamar yang paling gede, rumah sakit, kamar yang paling besar. Setelah itu abang yang tertua berkata kepada yang lainnya, adik-adikku, ibu harus opnam tinggal di rumah sakit. Berarti kita harus bikin jadwal siapa yang menjaga. Jangan sampai diserahkan kepada pembantu dan yang lainnya. Rupanya hampir serempak kompak adik-adiknya ngomong begini, abang gak mau pakai jadwal kita. Abangnya bingung, loh kenapa? Loh terus gimana yang jaga Umi siapa? Kami sudah izin kepada suami, bahasanya istri kami sudah izin, kami akan nginep bareng-bareng di sini. Gak mau pulang karena apa? Gak mau meninggalkan, ingin menemani ibunya di malam itu. Dan suaminya sudah izin kepada suaminya, bahasanya abang saya akan nemeni ibu sepanjang ibu sakit. Kalaupun pulang hanya ngambil baju kotor saja, bolak-balik begitu. Jadi nggak pakai jadwal. Di malam pertama sang ibunda di rumah sakit, malam sedih karena beliau tidak pernah masuk rumah sakit, ternyata diganti dengan hiburan. Seperti kembali kepada zaman dulu, anaknya kelihatan semuanya. Ngumpul di situ, yang perempuan ada di kain, yang satu laki-laki ngeleset tidur di bawah begitu, hanya pakai tikar sama bantal, jaga ibundanya sama-sama. Indah suasana. Biarpun ibunya sakit, terhibur dengan keadaan anak yang Masya Allah semuanya. Hari berganti hari, 2, 3, 4, sampai hari yang keberapa belas begitu. Ke-13 atau 12, 14. Salah satu dari 5 bersaudara ini, anak-anaknya ibu tadi, ada yang pergi ke tempatnya sang dokter, ke kantornya, untuk menanyakan keadaan ibundanya seperti apa. Rupanya dokter spesialis yang menanganinya berkata, nih lihat hasilnya, ibumu sudah bagus keadaannya. Sudah benar bagus dokter, sehat? Iya, alhamdulillah. Sudah pada membaik, sudah sehat. Bisa dibawa pulang? Oh bisa. Alhamdulillah senangnya. Cuman di saat sang anak ini mau keluar, tiba-tiba sang dokter menyetop. Sebentar bu, biarpun anak sudah jadi ibu. Sebentar bu, ibunda boleh dibawa pulang hari ini. Cuma saya ketemukan obatnya masih ada kurang. Disempurnakan aja supaya tidak usah ngelepas impus dan sebagainya, nggak usah. Jadi langsung ditumpangkan di situ. Gimana kalau pulangnya besok saja? Sekarang diselesaikan obatnya. Oh iya, nanti saya sampaikan ke saudara. Betul. Sang anak perempuan ini pulang ketemu saudaranya ngasih kabar gembira. Hai saudara, adik, abang, gimana kabarnya? Alhamdulillah ibu sudah sehat, ibu sudah bisa dibawa pulang. Pulang ya, sekarang dah. Enggak, cuma enggak boleh sekarang. Katanya biar sempurna obatnya, tuntas, besok baru pulang. Oh ya, alhamdulillah. Ibunya dengar girang, langsung berduduk dia. Sehat ibundanya, Masya Allah, senang karena kabar gembira mau pulang. Setelah ramai senang begitu, ada salah satu yang tadi yang pergi ke dokter. Ada juga di situ, kemudian sang abang lagi-lagi berbicara begini. Dek, adekku semuanya. Berapa lama ibu di sini coba? Ada 14 hari bang. Kira-kira rumah ibu kayak apa keadaannya? Oh iya sih. Berarti harus ada yang ngalah di antara kita pulang membersihkan rumah ibu. Jangan sampai ibu mau pulang sakit lagi gara-gara rumahnya kotor, kolam apa, kamar mandinya kotor, semuanya kotor. Oh iya, siapa yang pulang? Siapa pulang? Pada nunjuk-nunjuk ini. Semuanya pada bingung siapa yang pulang. Biar pembantu aja. Oh enggak puas kita. Harus di antara kita yang ngalah. Di saat seperti itu, anak perempuan yang tadi datang ke dokter, memang dia orangnya cekatan. Dia mengusulkan, biar saya aja yang pulang bang. Oh iya enggak apa-apa. Kebetulan dia pintar bersih-bersih segala macam.
Pulanglah dia duluan di siang hari itu. Sore membersihkan, malam begitu seriusnya dia membersihkan rumah ibundanya sampai handphone dimatikan, nggak mau diganggu, pokoknya harus bersih semuanya. Setelah bersih semuanya ketiduran dia, malam tuh sholat tidur. Pagi sudah rapi-rapi siap-siap nanak nasi segala macam. Nunggu kabar kapan ibu pulang, jam berapa ibu pulang, nggak ada kabar. HP-nya taruh di atas lemari begitu, lemari agak tinggi. Setelah diambil lupa kalau HP-nya dimatikan. Pantesan nggak ada suara. Setelah dibuka banyak SMS masuk. Wah, belum sempat baca, ada ambulan masuk ke rumah. Dibanting itu handphone. Ambulan. Kenapa mama? Kenapa umi? Belum sempat ngomong, belum sempat baca handphone, ambulan sudah ada di depan matanya. Sudah dekat sekali. Gemeteran dia takut. Keluar abangnya, keluar adiknya, keluar saudaranya, empat dia keluar. Sampai keluar susternya. Gemeteran dia, ibu di mana? Terakhir, ibundanya keluar lebih cantik dari sebelumnya. Bersih. Lompat dia kaget dipeluk ibundanya. Abang, kenapa harus pakai ambulan? Bikin gemeteran, bikin kami takut aja. Kenapa tidak pakai mobil abang, mobil adik? Semuanya kami yang mobil. Rupanya mereka berkata, sebetulnya tadi mau pakai mobil abang, dek. Cuman sama yang lainnya ngomong jangan pakai mobil deh, pakai ambulan yang paling gede biar kita pulangnya bisa bareng-bareng naik mobil, bisa ngumpul di sini. Kalau pakai mobil pribadi nggak cukup. Indah suasana mengabdi pada orang tua. Tapi ingat Allah Maha tahu apa yang ada di hati anak-anak. Berbakti bukan basa-basi. Allah Maha tahu apa yang ada di hati anak, khususnya anak perempuan yang tadi pergi ke dokter. Nanyakan keadaan ibundanya sampai dia pulang duluan. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya, yang sesungguhnya tadi anak perempuan waktu datang ke dokter menanyakan kesehatan ibundanya, sekaligus melihat berapa hari ibundanya di situ dan berapa biayanya. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumah pun ternyata dia memilih pulang. Sebetulnya halus di hatinya, dia menghindar, lalu HP-nya dimatikan juga. Sebetulnya dia menghindar dari dimintai sumbangan untuk mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Halus kan? Dia pinter ya. Gayanya begitu, pura-pura. Sama hari ini pun ada modelnya, tidak separah itu. Biasanya begini, ibundanya sakit, dia tidak mau datang duluan. Kenapa? Kalau saya datang duluan, saya yang nebus obat nanti. Nasib buruk tuh anak. Mestinya semua berlomba, berebut. Kalau sudah berkorban untuk ibunda, Allah akan balas. Allah akan ganti dengan segala kebaikan. Inilah yang harus kita pahami. Bukan basa-basi, kita harus serius untuk ibundamu, ibunda untuk ayahanda, ayahanda. Hati-hati, semua harus merenung, hati-hati. Ada sebab-sebab. Di antara yang menjadikan orang durhaka kepada orang tua. Kalau pada zaman Nabi ada kisah Alqamah. Kisah pernikahan. Baik sebelum nikah atau setelah nikah. Kadang seorang anak gadis menikah dengan menyakiti orang tuanya. Seorang anak laki-laki menikah dengan menyakiti orang tuanya. Sebelum menikah sudah nyakiti. Seorang laki-laki yang cerdas, mungkin ada seorang wanita yang mau didikainya. Tapi sang wanita karena sudah sangat mencintai berkata kepada laki-laki, biarin orang tuaku gak setuju gak apa-apa, yang penting kan kita. Ada tidak semacam ini? Maka laki-laki cerdas, kalau ada wanita yang berkata begitu, yang penting aku bang, yang penting kita bang, masalah orang tua mah gak perlu. Atau sebaliknya, jika Anda sebagai seorang anak gadis dilamar seorang laki-laki yang berkata orang tua nggak penting, yang penting mah kita, hati-hati. Bapak ibunya yang sudah lama berbuat baik saja ditinggalkan, apalagi dirimu yang baru kenal bisa saja dibuang, dilempar jauh-jauh. Hati-hati. Kalau cerdas seperti itu mikirnya. Nah, di antaranya adalah setelah pernikahan. Banyak durhaka terwujud setelah pernikahan. Ya karena laki-lakinya dungu atau perempuannya yang bodoh. Kakak adik dungu dengan bodoh. Laki-lakinya dungu gara-gara baca kitab Ukulidu Dulijen salah. Baca kitab salah. Sehingga ngomong begini kepada istrinya. Istriku, kamu tidak boleh ke ibumu. Kamu kan sudah serahkan kepadaku. Ada model begitu tuh. Itu pasti ngantuk dia kalau mondok dulu, ngeliwat tok kerjaannya. Ngeliwat, nggak pernah ngaji beneran dia.
Ada seorang suami melarang istrinya berbuat baik dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Ada seorang istri pun demikian. Tadi yang kami hadirkan pertanyaan di daerah mana, di ujung sana, lihat. Ada model-model semacam itu. Seorang istri mengajari suaminya kurang ajar. Seorang suami mengajari istrinya kurang ajar. Akan tapi untuk mendapatkan keberkahan, balik. Wahai para istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Dan wahai suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Wahai suami, jika istrimu ternyata seorang perempuan yang sangat baik dengan bapak ibunya, berarti dia perempuan yang penuh berkah, rahimnya layak kau buai untuk menjadi anak yang soleh. Begitu juga wahai wanita yang solehah. Jika suamimu itu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, berarti dia laki-laki yang soleh, sangat layak membuaimu untuk menghadirkan anak yang soleh. Cuman kadang suami melarang istrinya berbuat baik, istrinya melarang suami berbuat baik. Na'udzubillah, ini ada dalam kisah hidup. Dan itu orang dulu tidak ngerti makna cinta. Kaidah cinta itu kan sederhana kalau kita ingin merayu. Kalau kita ingin mengambil hati seseorang, baik adalah sederhana kuncinya. Baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang yang kau cintai, maka orang yang kau cintai itu akan menjadi cinta kepadamu. Baik-baiklah dengan orang yang dicintai oleh orang yang kau cintai, maka dia akan semakin cinta kepadamu. Hei istri, baik-baiklah dengan bapak ibu suamimu, maka ketahuilah secara otomatis suamimu akan semakin jatuh cinta kepadamu. Hei suami, baik-baiklah kepada bapak ibu istrimu, maka diam-diam istrimu semakin cinta kepadamu. Sebuah kisah sederhana misalnya, seorang istri pergi bersama suaminya. Tadi pagi kami angkat ini kisah. Saya ulang lagi karena ini penting, urusan orang tua. Suami istri pergi dengan istri yang ke supermarket belanja. Rupanya sang suami itu adalah selalu setiap istrinya belanja gula 1 kilo tambah 1 kilo. Minyak 1 kilo tambah 1 kilo. Semuanya ditambah sampai istri bingung. Abang untuk apa sih bang? Sudahlah dek, kumpulin. Setelah dibayarin sampai di rumah, istrinya merapikan belanjaannya, lalu kan sisa. Kan selalu 2-2. 1 kilo 1 kilo. Selebihnya, bang terus ini taruh di mana bang? Mau diapain bang? Dibungkus. Kok dibungkus? Sudahlah. Sudah dibungkus rapi begitu. Istrinya tanya, mau dibawa kemana bang? Mau aku kirim. Kirim kemana bang? Kirim ke ibu. Ibu siapa? Kan ibu abang sudah meninggal. Bukan ibuku sayang, tapi ibumu dan ibu kita semuanya. Allah jatuh cinta lagi itu istri. Kalau ngelihat suami begitu, begitu sebaliknya. Kalau diam-diam seorang istri tiba-tiba menyiapkan hadiah atau sesuatu menyenangkan ibunda sang suami, tidak bisa dipungkiri, langsung hati sang suami jatuh cinta yang kesekian kalinya. Itu kan kaidah mencintai yang sangat mudah. Begitu sebaliknya lihat. Kalau ada istri jahat sama mertuanya, itu suami itu udah enek, semakin enek. Hanya terlanjur punya anak 11 saja itu. Bisa bertahan. Punya enek. Sama ibu saya kurang ajar dan sebagainya. Sama istri pun demikian, gak ada cinta. Mana indahnya hidup tanpa cinta, hei hamba Allah. Biasa rumah tangga begitu tuh. Diajari durhaka kepada orang tua. Ada suatu ketika seorang laki-laki muda punya anak kecil berapa? 1, 2, 3 kecil-kecil. Tiba-tiba datang kepada kami dan bertanya, Buya ini kan selalu waktu bicara tentang rumah tangga kan harus kompak. Rumah tangga harus kompak. Kalau marahin anak-anak jangan satu marah, satu bela. Itu anak kurang ajar. Ini saya ngomong kompak terus, kompak. Akhirnya apa? Saya itu Buya, ibu saya janda, ayah saya baru meninggal dunia. Saudara-saudara saya belum mapan. Yang paling mapan saya pengusaha AC. Saya paling mapan. Ibu saya punya adik kecil umur SD kelas 6.
Secara otomatis karena saya yang paling sukses, berarti kan tanggung jawab ada pada saya. Alhamdulillah ya bagus. Cuman gini Bu ya, saya itu kalau membantu ibu saya sama adik saya itu nggak pernah ngasih tahu sama istri. Gimana sih Bu ya itu kan nggak kompak. Gimana hukumnya kalau saya ngasih ibu saya dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya? Kami bertanya, Pak, istrimu sudah kau kasih nafkah? Oh sudah Bu ya. Selagi istrimu sudah kau kasih nafkah, sisa uang yang kau berikan kepada siapa saja boleh. Termasuk kepada ibundamu. Duitmu kan? Iya, iya ini duitku. Duitmu betul? Iya, duit saya Bu ya, bisnis saya. Selagi itu bisnismu dan istrimu sudah kau cukupi, maka kau boleh memberikan kepada siapa saja. Tapi gak ngomong istri, gak apa-apa, halal sah. Alhamdulillah, jadi gak apa-apa. Iya gak apa-apa, duit-duitmu sendiri. Cuman saya mau tanya Pak, tanya apa Bu ya? Memangnya kenapa kalau istrimu tahu? Rupanya dia sambil ngangkat dada berkata, aduh Bu ya pernah ketahuan sekali tanda pembayaran transfer ketahuan sama istri saya, cemberutnya sebulan. Dalam hati saya, kenapa kamu nikah dengan iblis? Sudah begitu kau temukan iblis di tong sampah, rendah dia. Dia bibit-bibit kurang ajar tuh. Cuman saya ngomong di hati saya, kan gak enak, kasihan sama dia. Punya istri kayak begitu, bayangkan. Suaminya membantu ibunya yang fakir, kok marah, cemberut sebulan, Masya Allah, persis kayak iblis cemberutnya. Tidak boleh Anda seperti itu wahai wanita solehah. Dukung suami untuk berbakti pada adiknya, untuk berbakti pada saudaranya. Tapi ada juga kisah sebaliknya. Kisah sebaliknya ada seorang ibu tiba-tiba datang dan berkata, Buya, saya sudah diangkat jadi PNS. Ini memang kisah kejadian bener ngomong PNS. Gak ada angin, tiba-tiba kok ngomong PNS, saya nggak ngerti kenapa. Memang kenapa Bu? Alhamdulillah saya sudah jadi PNS. Alhamdulillah. Maksudnya apa Ibu? Suami saya itu kan juga punya PNS. Jadi saya tuh dikasih nafkah sama suami. Cukup Buya. Nah inilah yang saya tanyakan Buya. Apa? Saya kan punya gaji sendiri. Dan dari gaji saya ini Bu ya, saya potong, saya sisihkan, saya berikan kepada ibu saya yang fakir jualan di pasar. Gimana Bu ya hukumnya saya memberikan uang gaji saya kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya? Katanya Ustadz ada yang ngomong, Ustadz katanya nggak boleh. Kami jawab, memang betul kata Ustadz, kamu tidak boleh memberikan kepada siapapun kalau itu duit suamimu. Kalau duit suamimu nggak boleh dong, harus izin. Enggak Bu ya, ini duit saya. Baik, kalau duitmu sendiri, kamu boleh membagi-bagi ke siapapun. Enggak usah mikir nafkah, yang ngasih nafkah suami. Beda kalau suami ya. Kalau itu duitmu sendiri, gajimu sendiri ibu, boleh dibagi-bagi ke siapapun, apalagi kepada ibunya, ibu sendiri. Dia ngomong lega, Alhamdulillah, jadi saya dosa. Katanya Ustadz dosa. Yang dosa kamu ngambil duit suamimu tanpa izin. Enggak Bu ya, duit saya sudah. Selagi duitmu adalah boleh dan jadi pahala. Alhamdulillah. Bu, cuman saya mau tanya. Memangnya kenapa kalau suamimu tahu kalau kamu bantu ibumu? Sambil dia noleh, sama kayak ngangkat dada berkata, Bu ya, pernah ketahuan sekali marahnya, enggak kira-kira. Oh, kalau itu setan tadi iblis. Itu setan kau nikahi. Laki-laki kalau model begitu kayak setan semuanya. Karena mengajari anak bermusuhan dengan ibunya. Biarpun pakai kopiah putih. Biarpun dia pakai sorban tapi ngajari istrinya semacam itu, ngajari istrinya durhaka, maka dia adalah syaitan. Bukankah yang mengajari keburukan hanya syaitan? Jadikan hidup kita saling tolong menolong tadi. Dalam kebaikan, rumusnya sederhana. Hei istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Dan hei suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Kisah Alqamah yang akan dibakar Nabi adalah setelah menikah berubah.
Justru hendaknya pernikahanmu itu kau jadikan temanmu, kawanmu, suamimu, pasanganmu itu atau istrimu, kawan untuk mengabdi kepada orang tua. Awas jangan bikin sengsara hidupmu dengan pasangan yang enggak benar. Hendaknya Anda ini seorang wanita yang di saat melihat suaminya bantu ibunya, tanya, abang mau kirim duit kemana? Sudah kok yang ngirim ke Umi. Berapa bang abang ngirim ke Uminya abang? Aku ngirim 1 juta yang. Apa? 1 juta? Saya tambah bang, masa cuma 1 juta? Wah ini istri soleha. Tambah jatuh cinta itu suami. Ini istri yang hebat begitu. Saya sangat bangga di saat suatu ketika saya kurang baik dengan ibu saya, diingatkan istri saya. Itu saya tidak akan lupa. Saya istri ngingetin, saya itu telepon dengan Umi. Saya telepon dengan Umi itu baring. Saya baring, kaki saya di atas. Kan tembok itu kan ini kan enak begitu sambil baring. Saya telepon Umi. Umi saya. Tiba-tiba istri saya ngomong, Buya, masa Buya telepon sama Bauti Umi begitu? Astagfirullahaladzim, iya ya. Biarpun beliau jauh kan ibu saya, masa saya telepon sambil kakinya begini-begini. Allah, astagfirullah, terima kasih. Nah ini saya bangga diingatkan begitu. Saya terasa sampai hari ini gak lupa saya diingatkan. Tempatnya ngingetkan pun masih ingat sampai hari ini. Saya telepon Umi sambil baring-baring gitu. Umi, iya juga ini masa telepon sama Umi saya begitu. Ya namanya lupa, ya makasih loh. Sampai hari ini saya ingat. Hendaknya suami istri saling mengingatkan begitu. Tolong menolong dalam berbakti pada orang tua. Buahnya adalah indah. Buahnya adalah kebahagiaan. Tapi ada seorang anak Masya Allah. Kalau sudah kedatangan iparnya. Ipar tahu ya? Kalau sudah datang ke iparnya, seorang ibu, seorang istri. Kalau adik-adik suami datang langsung. Dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Masya Allah. Modelnya sih pakai kerudung. Tapi dia jin dia. Ifrit dia. Ada seorang laki-laki kalau sudah mertuanya datang itu langsung nginep di hotel. Protes sebetulnya. Astagfirullah. Kalau nginep di hotel hanya mempersilahkan agar keluarganya bagus, gak ada masalah, enak. Cuman dia protes. Astagfirullah. Mestinya seorang laki-laki yang baik akan berkata, yang pada istrinya, Umi mau kesini kan? Iya. Adik-adik juga mau kesini? Iya. Kita siapkan makanan yang paling enak. Kita siapkan semuanya. Itu baru ahli surga. Rumah indah, rumah bahagia. Sama istri pun juga demikian. Abang, katanya ayah mau kesini ya. Ayah abang maksudnya. Iya. Sama adik-adik, iya. Ayo kita siapkan, kita sambut. Allah, bahagia rumah tangga. Makanya kadang ini yang harus kita perhatikan. Banyak rumah tangga menjadi sengsara, nyungsep, jungkir balik. Wah, sifat-sifat. Gara-gara tidak saling mendukung dalam berbakti kepada orang tua. Ini saja perlu kami sampaikan. Bagi siapapun yang merasa kurang baik dengan orang tuanya, akhiri kalau Anda tidak ingin sengsara. Akhiri kedurhakaan, baik durhaka yang terang-terangan, durhaka yang halus. Ada hukumannya, hei hamba Allah, sengsara dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Setelah itu kita buka tanya jawab. Ayo kita pulang renungi diri masing-masing. Gak usah Anda ngelihat, Buya, abang saya itu yang seperti yang durhaka. Gak usah bicara abang, aku ngurusi abang. Aku yang harus bakti pada orang tua. Aku harus cium itu kalau pulang ibunda, tangan ibundamu cium, rasakan kasarnya tangan ibundamu yang telah banyak bekerja mencari uang untukmu, hai hamba Allah. Nikmati itu tangan. Jika duduk dengan orang tua, seringlah memandang ke bumi, jangan melihat ke langit. Tampakkan ketawaduanmu, ibundamu. Biasakan duduk dengan sopan dengan ibundamu. Sampai dikatakan jika engkau berbicara dengan ibunda dan ayahandamu, jika engkau berbicara dengan ibunda dan ayahandamu, dekatkan bibirmu ke telinga ibundamu, sehingga beliau tidak perlu repot-repot harus menoleh. Maka itu laksana seperti orang berjihad mendapatkan pahala jihad.
Begitu sebaliknya, jika ibundamu bertutur kata, ibundamu berbicara, segeralah mendekat sehingga ibundamu tidak perlu lagi mengangkat suara. Ngomong sama orang, "Ma, sudah belum, Ma?" Lari mendekat. Kecuali darurat, di pantai di mana harus teriak. Tapi jangan jadikan kebiasaan itu. Jangan berani menyuruh orang tua. Kalaupun harus minta tolong dengan kalimat yang lembut. Seorang anak ngomong dengan ibunya datang, "Ma, tolong beliin Maya. Awas loh, Ma, jangan lupa loh ya." Awas. Awas sama ibunya, awas. Ini pendidikan dari mana itu? Masya Allah. Kami yakin, jika ada yang punya masalah dengan orang tua, kami yakin, saya yakin-yakinnya, Anda datang ke tempat ini untuk mencari kemuliaan. Kalau ada yang punya masalah dengan orang tua, malam ini akan damai semuanya. Kalau Anda suami yang tidak mendukung istri baik dengan bapak ibunya, hari ini akan dukung istri baik dengan bapak ibu. Kalau ada istri yang selama ini kurang mendukung suaminya baik dengan bapak ibunya, hari ini harus berubah. Khusnudzon kami, setelah itu Anda akan menemukan keindahan di dalam kehidupan Anda di dunia dan kehidupan di akhirat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.